Halo semuanya, bertemu lagi di video ketiga, tapi video kali ini pertemuan ketiga dan keempat mata kuliah konseling humanistik dan postmodern. Dan sebelumnya saya mau perkenalkan diri lagi, siapa tahu ada yang belum kenal. Aku Selina Joni, biasa dipanggil Selina. Oke, nah sharing insight kali ini pertemuannya tuh beda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena apa? Karena pertemuan pada dua mata kuliah ini pertama kali diadakan secara offline. Jadi pertama kalinya offline ketemu langsung sama Kak Mira, dan Kak Mira ajar langsung tatap muka untuk konseling humanistik dan postmodern. Oke, di pertemuan ketiga kemarin itu tentang konseling humanistik. Nah, di situ kita ingat-ingat kembali lagi tentang salah satu pendekatan di konseling humanistik, yaitu person center. Nah, di situ Kak Mira menjelaskan tentang person center, bahwa dalam person center itu konselor itu diibaratkan sebagai cermin untuk konselingnya. Jadi dimana kita harus kongruen dulu, seperti kongruen kemarin yang sudah saya jelaskan. Kongruen itu apa? Buat teman-teman yang belum lihat video, yang bisa dilihat dulu untuk penjelasan kongruen itu apa. Nah, di situ konselor diibaratkan sebagai cermin untuk konselingnya. Jadi kita harus kongruen dulu sehingga nantinya kita bisa mencerminkan untuk konseling kita. Terus juga person center itu berfokus pada internal diri untuk mencapai kongruennya itu yang tadi, untuk si konseling mencapai kongruennya dari yang inkongruennya tadi itu. Terus di person center juga mengatakan bahwa apa yang diungkapkan harus kongruen atau selaras dengan perilaku si konseling. Juga di person center berfokus pada kejadian saat ini atau di masa sekarang gitu, mencari solusi untuk masa sekarang gitu. Tidak terlalu berfokus kepada masa lalu seperti itu. Nah, di pertemuan ketiga juga kemarin kita dikasih lihat video sesi konseling oleh Carl Rogers sendiri, yaitu tokoh dari person center sendiri, dengan konselingnya bernama Gloria. Nah, permasalahan si Gloria ini dimana ia merasa bersalah karena sudah berhubungan dengan lelaki lain karena dia sudah memiliki suami, dan dia bingung harus menceritakan ke anaknya atau tidak. Jadi dia konsultasi langsung atau mendatangi langsung si Carl Rogers untuk permasalahannya ini. Nah, setelah melihat videonya sesi konseling tersebut, yang pertama yang saya pelajari bagaimana si Carl Rogers sendiri menjadi konselornya. Pertama-tama dimana ia memberi kesan yang baik kepada konselingnya agar si konselingnya bisa merasa nyaman. Juga si konselornya ini membangun rapot atau ia membangun rapot kepada konselingnya. Terus setelah itu juga yang saya tangkap, si konselornya sering merefleksikan lagi setiap kalimat yang diucapkan oleh si konselingnya ini. Terus yang saya tangkap juga si konselingnya sering menanyakan atau meminta solusi kepada si konselornya, tapi si konselornya ini balik menanyakan lagi si konselingnya, karena pada dasarnya seperti yang kita tahu person center ini berfokus bahwa si konselor ini harus sadar akan solusinya sendiri nih, karena dia yang tahu masalahnya, dia juga yang tahu solusinya. Jadi di situ konselornya sering merefleksikan lagi setiap kalimat yang diucapkan si konselor agar si konselor nantinya dapat menyadari solusi apa yang tepat untuk permasalahannya sendiri, seperti itu. Terus kemarin juga sempat membahas tahap-tahap
yang terjadi dalam proses konseling. Nah, di situ ada pra-konseling. Nah, atau sebelum sesi konseling dimulai. Pra-konseling sendiri ini berisi dimana kayak kita sebagai konselor itu harus kongruen dulu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita harus menyiapkan diri, entah itu secara fisik, terus kita lebih mendalami materi atau pendekatan yang akan kita pakai. Terus juga kalau mempersiapkan secara fisik ya kita harus tidur awal, memperbaiki tidur, jaga kesehatan. Terus juga kita harus mengkongruenkan atau menselaraskan setiap pikiran kita membuang setiap beban-beban di pikiran kita, masalah-masalah lain. Kita harus berfokus untuk mengadakan sesi konseling bersama konselingnya kita nanti, seperti itu. Terus yang kedua ada tahap pelaksanaan. Ya, di tahap pelaksanaan ini yang tentang membina rapot dengan konseling, terus kita menerapkan teknik-teknik di pendekatan yang kita pilih, terus mendesain tujuan bersama konseling ingin tujuan dari sesi konselingnya ini apa, seperti itu dalam tahap pelaksanaan. Terus juga ada yang terakhir ada pasca konseling. Nah, ini nih gimana feedback kita, feedback si konseling setelah sesi konseling yang sudah dijalani. Terus juga ada refleksi kita sebagai konselor sendiri setelah kita melakukan sesi konseling tersebut. Nah, itu dari insight yang saya dapat dari pertemuan ketiga konseling humanistik. Oke, di pertemuan keempat konseling postmodern, setelah kemarin kita juga sudah bahas SFBC. Nah, pertemuan kemarin kita diberikan atau dikasih lihat video sesi konseling lagi, di mana sesi konseling itu dilakukan secara online juga. Nah, permasalahan dari si konseling ini yaitu tidak percaya diri ketika berpenampilan dan ketika di keramaian, seperti itu. Nah, di awal itu si konselornya yang pertama yang saya ingat, ia memastikan lagi data-data yang ia sudah terima, yaitu inform consent yang sudah diberikan di sebelum sesi konseling dimulai, dimana di situ ada nama si konseling, nomor handphonenya, terus juga di situ konseling sudah menuliskan permasalahannya. Dan setelah itu si konselornya membangun rapot yang sangat baik ya. Sebelum itu konselornya memastikan lagi, karena ini sesi konseling online, si konselor memastikan soal jaringan, terus juga di kondisi atau keadaan di sekeliling si konseling sendiri bagaimana, agar nantinya tidak terganggu saat sesi konseling. Terus di situ di awal sesi konseling konselornya menanyakan perasaan si konseling, terus membangun rapot agar si konselingnya ini nyaman untuk bercerita. Nah, sampai selesai sesi konseling itu saya jadi tahu bagaimana dan pertanyaan seperti apa yang digunakan dalam teknik SFBC ini, seperti teknik scaling question dengan miracle question. Nah, di saat sesi konseling itu si konselor ada menerapkan teknik-teknik itu. Jadi yang seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kalau teknik scaling question itu menanyakan presentase perasaan konseling, atau presentase si konseling ini berada di tahap mana nih, di angka berapa perasaannya atau permasalahan yang dihadapi atau kecemasan, seperti itu. Terus kalau miracle question dimana kayak menanyakan hal-hal yang mustahil, seperti kayak kalau semisal kamu bermimpi ada suatu keajaiban, kamu bangun
terus masalahmu selesai, bagaimana perasaan si konseling. Jadi itu yang saya dapatkan saat sesi konseling video sesi konseling di mata kuliah postmodern di pertemuan keempat kemarin. Oke, mungkin sekian sharing insight di pertemuan 3 dan 4 konseling humanistik dan postmodern. Saya juga sebelumnya ingin memohon maaf karena saya juga masih belajar ketika ada salah kata atau salah dari penjelasan yang saya berikan. Jadi saya juga di sini masih belajar, teman-teman semua. Jadi selamat menonton. Jangan lupa juga ditonton sharing insight saya dari pertemuan pertama sampai sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya, video sharing insight selanjutnya. Dadah.